Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Gimana nih kabarnya teman-teman? Sekarang sudah tahun 2024. Resolusinya gimana nih di tahun 2024 teman-teman? Terus semoga di tahun 2024 ini apa yang kita inginkan bisa tercapai. Terus masalah-masalah baru di tahun 2024 yang tidak bisa kita hindari ya teman-teman, bisa diselesaikan dengan cepat dan mudah. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan video kali ini gue akan memberikan update terbaru lagi ya teman-teman, mengenai new Yamaha Lexi 2024. Karena udah muncul nih perkiraan perilisan dari new Yamaha Lexi 2024. Tapi gue bukan cuman ngebahas perilisannya aja, tapi akan gue refreshment lagi perubahan atau apa aja nih fitur ataupun segala hal lainnya yang nempel di new Yamaha Lexi 2024. Jadi akan gue refresh terus teman-teman setiap konten ya. Jadi ada update tambahan terus ya. Tapi sebelum gua lanjut, teman-teman jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini dulu, supaya gua makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan riding gear-nya. Poin pertama yang mau gua bahas untuk new Yamaha Lexi 2024-nya langsung ke inti dari judul ya teman-teman. Perilisannya itu kapan sih? Jadi perilisannya ini gua lansir dari beberapa blogger teman-teman. Jadi beberapa blogger atau vlogger ini memiliki informasi yang sama mengenai perilisan dari new Yamaha Lexi 2024-nya, yaitu jatuh pada akhir bulan Januari ini teman-teman, di tahun 2024 ya. Dan diduga akan berbarengan nih dengan meeting akbar seluruh dealer Yamaha Indonesia yang ada di Jakarta teman-teman. Jadi kemungkinan akan rilis pada saat meeting tersebut ya. Nah, tapi pada akhir Januari 2024 ini baru perkenalan dari new Yamaha Lexi 2024-nya, dan nanti akan diproduksi pada bulan Februari dan didistribusikan ke konsumennya pada bulan Maret. Artinya untuk new Yamaha Lexi 2024 ini akan inden selama sekitar 2 bulan ya teman-teman, Januari, Februari, dan Maret baru didistribusikan ke konsumen. Jadi seperti itulah update terbaru dari new Yamaha Lexi 2024-nya ya guys. Sekarang gua mau refreshment aja nih. Jadi untuk mesin yang akan digunakan dari new Yamaha Lexi 2024 kemungkinan masih sama dengan yang sekarang sudah hadir di kelas 125cc dengan 4 katup pastinya teman-teman. Soalnya kan ada beberapa rumor yang mengatakan akan jadi hybrid, terus ada yang connected, ada yang bilang naik cc. Nah itu gua rasa tidak mungkin teman-teman. Kenapa nggak mungkin? Karena kalau naik cc jadi 155 ya, nggak mungkin, karena di kelas Maxi 155 itu udah ada NMAX dengan desain yang mirip dengan Lexi. Maksudnya konsep desainnya ya teman-teman. Terus kalau kita bilang ke hybrid rasanya nggak mungkin, karena seperti yang kita ketahui untuk harga dari new Yamaha Lexi 2024 perkiraannya ya, kalau kita melansir dari konten gue sebelumnya, harganya itu tidak akan beda jauh untuk new Yamaha Lexi 2024-nya. Jadi bisa dipastikan tidak mungkin hybrid, karena kalau hybrid harganya bisa naik lebih jauh gitu ya teman-teman. Terus kenapa nggak connected juga? Nah, connected itu sebenarnya fitur yang kurang berfungsi menurut gue, bukan menurut gue doang sih. Banyak juga konsumen Yamaha yang ada fitur connectednya bilang seperti itu. Makanya Yamaha di akhir tahun 2023 merilis beberapa skutiknya dengan tipe baru, yaitu light version waktu itu teman-teman. Jadi light version itu semuanya sama keseluruhan, cuman bedanya tidak ada fitur connectednya aja. Jadi kemungkinan Lexi juga tidak ada pakai connected atau hybrid atau naik cc teman-teman. Tetap akan menggunakan mesin 125cc. Selanjutnya untuk kaki-kaki dari new Yamaha Lexi 2024
Indikasinya masih sama juga, masih pakai velg yang sama. Terus pengereman juga masih sama, depan cakram, belakang tromol. Tidak mungkin pakai cakram teman-teman, karena untuk airlock aja yang di atasnya masih pakai tromol, jadi nggak mungkin banget pakai cakram. Terus untuk shock belakangnya juga bisa dipastikan tetap pakai shock tunggal ya teman-teman, nggak pakai dual shock seperti yang kita inginkan ya. Nah, selanjutnya soal desain. Secara desain Yamaha Lexi 2024 kalau kita lansir dari spacesuitnya Mas Iwan Banaran ya teman-teman, bakalan banyak perubahan. Lebih tepatnya ke lekukan-lekukannya teman-teman. Jadi pertama itu kalau kita lihat dari bagian depan ada pada bagian windshield. Windshieldnya sekarang akan menggunakan yang model cekung. Kalau sebelumnya kan New Lexi pakai yang cembung ya teman-teman. Terus di bagian bawahnya juga ada coakan nih untuk yang terbarunya. Selanjutnya pada bagian tebeng ya, bagian fairing kanan kirinya, bagian sayap. Kalau yang lama kan bentuknya cembung gitu teman-teman, di bagian tengahnya gitu ya. Nah kalau yang sekarang akan cekung dan mengerucut atau melancip ke bagian headlamp gitu teman-teman. Nah di headlampnya juga akan ada perubahan, walaupun shape-nya masih sama seperti huruf U ya teman-teman. Kalau yang lama kan mengotak desainnya, dari bagian bawah headlampnya itu sendiri sampai ke lampu sen itu mengotak ya, dan shape-nya tuh gede gitu loh. Nah kalau yang terbaru ini bakalan lebih ramping, dan pada saat tarikan ke atasnya lampu sennya itu bakalan meruncing kayak punya Forza Old. Bukan cuman sampai di situ aja, turun lagi ke bawah di bagian spakbor depan. Nah, spakbor depannya desainnya kalau kita lihat beda banget, kelihatan lebih gambot gitu teman-teman. Terus di bagian kupingnya yang samping itu ada coakan di bagian belakangnya. Ini juga beda banget sama sama Lexi yang lama ya. Kalau Lexi yang lama kan kayak paruh bebek gitu loh teman-teman, kayak paruh burung, sorry, bukan paruh bebek mah ini ya, gepeng. Kayak paruh burung gitu loh. Kalau sekarang lebih gede, lebih sporty, dan lebih keren pastinya. Selanjutnya kalau kita lihat dari sisi samping, kayak bagian body, deck, jok, terus knalpot itu nggak ada perubahan ya teman-teman, kayak masih sama aja gitu loh. Tapi kalau kalian perhatikan lebih detail di bagian body yang belakang nih teman-teman, yang di bawah jok, memang lekukannya terlihat sama, tapi lebih ramping nih, lebih meruncing ke belakang, ke buntut ya. Jadi otomatis di bagian stop lampnya bakalan berubah. Walaupun gak berubah banyak, tapi pastinya akan ada perubahan untuk shape desainnya ya teman-teman. Nah, terakhir satu lagi yang terlihat berbeda itu pada bagian spakbor belakangnya. Dari spacesuit yang ada di Mas Iwan Banaran untuk New Lexi 2024-nya, spakbor belakangnya itu seperti pakai model menggantung gitu ya teman-teman. Maksudnya menggantung tuh kayak punya motor-motor sport gitu loh, kayak CBR ataupun GSX ataupun R15. Jadi kalau kita lihat versi Matic-nya itu seperti ADV 160 atau 150 teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya, model menggantung gitu kalau kita lihat dari sisi spacesuit-nya. So seperti itu update terbarunya mengenai New Yamaha Lexi 2024. Menurut kalian bagaimana? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar. Oke, gua rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gua sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate-nya. Atau teman-teman bisa juga follow Instagramnya di @yunoroproject. Karena sebelum gue upload ke YouTube, pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya bakalan lebih up to date. Oke, gue rasa itu aja dulu. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan riding gear selanjutnya. Thank you semuanya.